Di part sebelumnya, kami mulai memasuki daerah perhutanan. Keadaan jalanan di hutan lumayan becek dan juga licin karena suasana hutannya sangat lembab. Kami lalui jalanan yang terjal, yang sedikit terputus akibat banjir atau longsor, dan sampai kami tiba tepat pada sebuah batu besar yang sudah diprediksi pada gambar buatan Lek Slamet. Dari sinilah mulai terasa hal-hal ganjil. Apa kamu tidak merasa aneh, Lek? Kok rasanya kayak ada yang ngikutin? Tanya si Seno. Aku enak-enak aja kono. Masa masih siang gini kamu udah nakutin? Jawabku pada si Seno. Dari tadi sebenarnya aku sudah merasa gak enak, sebab si Hendro yang biasanya banyak ngomong tiba-tiba sepanjang perjalanan menjadi diam. Lalu di situ kami semua tiba di tempat yang landai. Seno menebaskan ilalang-ilalang dengan parangnya, dan nanti kami mendirikan tenda karena nampaknya matahari pun sudah mulai gelap. Ini sebenarnya sudah jam berapa sih? Kok kayak udah malam? Seru si Seno kepada kami semua. Padahal waktu itu waktu menunjukkan jam 4 sore. Setelah membersihkan lapang tanah itu pun, aku dan Seno saling bekerja sama mendirikan tenda keramat kami dan bergambar Spiderman era tahun 90-an. Lalu aku mencari kayu bakar untuk nanti membuat api unggun agar kami mendapatkan kehangatan di malam nanti. Melihat Hendro yang tadi diam saja duduk bersandar di sebelah pohon membuatku mengeluarkan kata-kata mutiaraku. Jan, kamu kenapa? Dari tadi melamun aja, diam aja. Udah gak bantuin dirikan tenda, nggak mau nyari kayu, sekarang nggak mau bikin api dan juga masak mie. Aku di situ seketika menggerutu ke Hendro. Namun di situ Hendro tetap diam saja, bersandar pada pohon besar itu. Sudahlah, jangan marah-marah terus. Palingan dia kecapean. Kulihat jalannya juga tadi kayak orang mabuk, kata si Seno. Suara-suara burung yang dari tadi berkicau dan kini perlahan mulai menghilang, diganti dengan suara cengkeret yang begitu memekakkan telinga. Kemegahan Semeru pun belum nampak karena tertutup hutan yang tinggi dan juga sangat menjulang. Bahkan cahaya matahari terbenam pun tidak dapat menembus dedaunan hutan belantara di sini. Perapian sudah menyala, air hangat sudah bisa diminum, dan mie-nya sudah siap. Ayo makan bareng di sini, pintaku pada si Hendro. Namun di situ Hendro tetap diam saja. Hendro tak sedikit pun menggubris perkataanku. Anak ini kok aneh banget ya? Apa kesambet setan ya? Dari tadi diam aja, kata si Seno. Aduh Pur, lihat sini, si Hendro matanya hitam semua. Kenapa anak ini le? Teriak si Seno. Dan sontak aku lompat dengan cepat menghampiri mereka berdua. Aku dan Seno memenggangi tangan si Hendro. Kuamati dari atas sampai ke kakinya. Hendro biasa saja, hanya bola matanya berubah menjadi hitam semua dan masih duduk bersandar dengan wajah yang selalu melihat kami. Seketika saja bulu kudungku merinding dan suara tangisan kecil mulai terdengar dari mulut si Seno. Lalu aku memberanikan diri untuk mengajak Hendro berbicara.
Saya dan teman-teman saya ini pemuda dari desa XXX. Saya tidak mengganggu. Kalau boleh tahu, Anda ini siapa? Ucapku penuh dengan ketakutan. Jadi, kalian semua manusia. Sekarang mau apa? Masuk ke kawasanku. Namaku orang sakti dari Semeru. Aku keturunan raja. Kalian semua bisa keluar dari hutan gelap ini dengan selamat. Tapi ada syaratnya. Timpal makhluk yang ada di tubuh Hendro. Suaranya menggema. Suaranya begitu menggema seisi hutan. Syaratnya cuma satu. Kalian harus tinggal di hutan ini, melayaniku selama 8 tahun untuk membantuku. Ketawa makhluk itu begitu sangat kencang. Hancur hati kami. Kami tak menyangka kalau akan masuk ke dalam dimensi yang lain, antara dunia nyata dan goib. Aku dan Seno berjalan sedikit mundur. Kami berdua menahan rasa ingin lari. Tapi kami sadar, bila kami pergi meninggalkan Hendro, sudah dipastikan dia akan hilang atau bahkan mati di hutan belantara ini. Aku berusaha membaca ayat-ayat suci Al-Quran seingat dan semampuku. Aku juga berdoa dan meminta pertolongan pada Tuhan. Dan begitu pun Seno. Itu pasti ia melakukan hal yang sama. Namun makhluk di tubuh Hendro tetap tertawa. Aku dan Heno tak henti membacakan doa dan terus meminta pertolongan pada Tuhan. Kami pun terpanggang di atas perapian. Kami tetap mendampingi Hendro di kengerian malam. Tuhan, tolong jangan bawa teman saya, Tuhan. Saya masih sekolah. Saya masih memiliki kedua orang tua. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, Tuhan. Ujarku memohon dan meratapi agar makhluk yang di tubuh Hendro itu pun keluar dan juga melepaskan kami. Seno yang nampaknya sudah lelah menangis dan dia membuka pembicaraan kepada aku. Pur, katanya kalau kerasukan di dalam hutan harus cari barang yang menyala, kata si Seno yang sangat tidak aku mengerti. Barang nyala apa, No? Aku tidak mengerti maksud kamu. Jawabku yang masih terus mengamati si Hendro, yang masih terus tertawa. Aku tadi diberikan sebuah rotan oleh salah satu Pak Le, pencari ijuk. Kalau dilihat, kayaknya rotan ini semakin menyala. Timpal si Seno sambil melihatkan rotan kecil yang dia pegang kepada aku. Rotan itu seperti rotan biasa, panjangnya sekitar 1/2 meter, namun ujungnya diberi tali ijuk aren dan ada gantungan uang koin kuno yang tengahnya dilubangi. Ketika rotan itu dikeluarkan oleh Seno, seketika si Hendro diam dan tidak tertawa lagi. Namun tatapannya masih saja ke bawah. Matanya pun masih hitam dan badannya masih mematung seperti sore tadi. Tak lama kemudian, sayup-sayup kami mendengar suara gending yang diiringi kidung macapat yang entah berasal dari mana. Tapi suara itu terdengar berangsur sangat lama. Pur, aku takut, Pur. Aku takut, ucap si Seno merengek kepadaku. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis di kolom komentar. Yang baru mampir ke channel gue, yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Terima kasih.